Kali ini kita akan mempelajari skala pengukuran dalam instrumen penelitian pendidikan kuantitatif. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu menjelaskan mengenai skala pengukuran itu apa saja, kemudian kita mampu nanti membuat ya sendiri skala pengukuran itu ya, membuat dalam instrumen penelitian kuantitatif. Nah, kita masuk kepada ada berapa banyak sih skala pengukuran dalam pendidikan kuantitatif sendiri. Jadi di dalam membuat instrumen penelitian ya, dalam membuat instrumen penelitian kuantitatif kita terdapat beberapa macam skala. Yang pertama itu adalah skala Likert, Goodman, semantik diferensial, kemudian rating scale. Nah, kita masuk kepada skala Likert. Jadi skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok. Jawabannya sendiri mempunyai gradasi dari positif sampai negatif. Untuk jawaban kita sesuaikan dengan pertanyaannya ya, seperti apa. Kalian boleh memilih jawaban seperti ini nih, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau jawabannya bentuknya lain, seperti selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Jadi menyesuaikan apa yang mau diambil datanya. Kemudian sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Atau lagi menggunakan kata sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Biasanya dalam setiap pertanyaan, antara pertanyaan 1 sampai sekian banyak pertanyaan itu memiliki jawaban yang hampir sama semua, tidak berbeda-beda ya. Jadi menggunakan sangat setuju boleh, atau menggunakan tadi yang sudah saya contohkan boleh. Nah, setiap jawaban itu mempunyai skor ya. Seperti di sini sangat setuju memiliki skornya 5, setuju skornya 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Nah, skor-skor ini biasanya kalau di dalam sebuah instrumen penelitian kuantitatif itu tidak dimunculkan. Jadi peneliti saja yang tahu gitu. Jadi cukup menampilkan jawabannya saja. Untuk bentuk instrumen dalam skala Likert tuh ada 2 bentuk ya, ada bentuk checklist, kemudian ada bentuk pilihan berganda. Jadi ini adalah bentuk instrumen skala Likert dalam bentuk checklist ya. Jadi kalau kita mau buat instrumen dalam bentuk checklist, kita buatnya dalam kolom, tetapi kalau kita mau buat seperti ini berarti kita harus memberi keterangan ya, jawaban pada bagian atas atau sebelum kolom pertanyaannya. Jadi di sini ada nomor pertanyaan, kemudian jawaban yang disingkat SS, ST, RG, TS, STS. Jadi apa itu baik SS, ST, RG, TS itu sebaiknya sebelumnya diberi keterangan sebelum si responden menjawab agar dia paham. Kemudian di sini seperti yang sudah saya katakan bahwasannya setiap skala Likert yang jawaban-jawabannya itu memiliki skor ya. Biasanya kalau di dalam sebuah instrumen penelitian yang diberikan kepada responden, skor itu tidak diberitahu biasanya. Kemudian kita lihat bahwasannya instrumen ini diberikan kepada 100 orang responden, di mana ditemukan ya, ini sebagai contoh perhitungannya seperti apa. Ditemukan 20 orang menjawab, 25 responden itu menjawab sangat setuju, kemudian 40 setuju, 5 ragu-ragu, 20 tidak setuju, 10 sangat tidak setuju. Jadi kalau berdasarkan jawaban di atas ditemukan 40 tambah 25 atau 65 orang yang menjawab ya, totalnya ya setuju dan sangat setuju. Jadi kesimpulannya bisa pada umumnya responden itu rata-rata menjawab setuju ya kan, kalau diambil tengah-tengahnya. Jadi tadi kalau seandainya kalian ingin melihat jawaban responden itu pada umumnya mengarah kepada jawaban yang mana, maka kita harus mentotalkan dulu karena skor maksimal itu adalah 5 ya. Jadi 5 berapa banyak respondennya? Tadi ada 100. Jadi sebenarnya kalau seandainya semuanya menjawab sangat setuju, maka atau jumlah skor totalnya itu adalah 500. Jadi 5 dikali 100 jadi 500. Tapi karena beragam jawabannya, maka tadi kita lihat bahwasannya jumlah total tadi adalah 350. Jadi rata-rata menjawab mendekati setuju. Nah, untuk pilihan berganda sendiri ya dalam skala Likert
Jadi di sini seperti contoh kurikulum baru akan segera diterapkan dalam lembaga pendidikan Anda. Jadi tinggal dipilih apakah jawabannya A, B, C, D, E. Nah itu silakan. Nah untuk urutannya tidak harus seperti ini, boleh sangat tidak setuju di atas, kemudian tidak A-nya sangat tidak setuju, B-nya tidak setuju, C-nya ragu-ragu, D-nya setuju, E-nya sangat setuju, boleh silakan. Nah kemudian untuk penyusunannya ya, oh ya, untuk skor sendiri tidak ada ini ya. Pilihan berganda itu bukan berarti mempengaruhi penilaian terhadap skor ya. Jadi sama saja sih sebenarnya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Skor tetap sama. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kalau yang seperti ini tidak perlu diberi keterangan karena kan sudah dijabarkan ya. Jadi kalau yang tadi itu kan kalau dalam bentuk checklist itu kan jawabannya disingkat tuh, SS, kemudian ST. Itu baru diberi keterangan agar si responden itu memahami maksud dari singkatan-singkatan itu. Tapi kalau dalam bentuk pilihan berganda itu tidak perlu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di dalam penyusunan instrumen skala Likert sendiri itu sebaiknya ya pertanyaan itu dalam bentuk beragam, dalam bentuk positif, dalam bentuk netral, ataupun dalam bentuk negatif. Jadi di sini contohnya seperti apa sih soal-soal yang bentuk positif, kemudian bentuk netral, kemudian bentuk negatif. Contohnya di sini kalau dalam bentuk positif ya, saya setuju dengan ujian nasional untuk mengukur kompetensi lulusan sekolah di Indonesia. Kemudian di sini yang dalam bentuk netral, ujian nasional telah banyak diterapkan di negara-negara maju. Kemudian dalam bentuk negatifnya, saya tidak setuju dengan ujian nasional untuk mengukur kompetensi lulusan sekolah di Indonesia. Jadi terlihat contoh kalimat positif ini ada bahasa setuju. Kemudian kalau yang netral itu dia lebih kepada menunjukkan bukti ya, bukti pada umumnya ya, kebanyakan kita faktanya bahwasanya banyak ujian nasional ini contohnya kan telah banyak diterapkan, jadi lebih kepada bukti. Kemudian kalau dia kalimat negatif tentu ada kata-kata tidak, ya kan? Tidak. Saya tidak setuju dengan ujian nasional untuk mengukur kompetensi lulusan di sekolah di Indonesia ini. Nah, sekarang kita masuk kepada skala Goodman. Jadi di skala Goodman ini instrumen ya dalam penelitian kuantitatif itu jawabannya itu tegas ya. Iya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif. Kemudian bentuk instrumennya sama ya, ada checklist dan pilihan berganda. Kemudian skornya berbeda ya dengan skala Likert. Kalau skala Goodman itu bernilai kalau iya itu nilainya 1, tapi tidak itu adalah nilainya 0. Benar nilainya 1, salah nilainya 0. Pernah nilai 1, tidak pernah nilai 0. Positif nilai 1, negatif nilainya 0. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan ya udah jawabannya iya atau tidak, pernah atau tidak pernah, benar atau tidak, dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk kepada semantik diferensial. Jadi semantik diferensial ini dikembangkan oleh Osgood ya. Kemudian digunakan untuk mengukur sikap ya, mengetahui sikap. Terus bentuk instrumen tersusun dalam satu garis kontinum. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Kemudian jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis ya. Dan jawaban sangat negatif itu terletak di bagian kiri garis. Data yang diperoleh adalah data interval. Nah seperti ini kita lihat ya. Jadi kalau ingin membuat instrumen dengan semantik diferensial ya ini dia. Jadi biasanya di dalam instrumen ini kan hanya sebagai contoh ya. Kalau di dalam instrumen penelitian kata-kata ini juga tidak muncul sebenarnya. Kemudian kita masuk kepada rating scale ya. Rating scale ini adalah data mentah yang diperoleh adalah berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Jadi di sini rating scale ini nanti untuk penjabarannya ya, untuk pembahasan kita lebih kepada penjabaran dalam bentuk kualitatif ya. Lebih menonjolkan itu, walaupun memang tetap ada kita menentukan seberapa
pengalaman, maksudnya seberapa dia lihat terhadap kuantitas dari sesuatu gitu. Jadi dia menentukan, tetapi untuk pembahasan kita lebih kepada penjabarannya itu seperti apa, lebih menonjolkan itu daripada angka-angkanya, karena datanya lebih bagus dalam bentuk kualitatif untuk pembahasan, tetapi untuk menentukan seberapa itu jawabannya itu ditentukan secara kuantitas kayak gitu. Seperti contoh ini, seberapa baik ruang kelas di sekolah ini. Jadi ada jawaban 4, 3, 2, 1. Tapi 4, 3, 2, 1 itu dijelaskan dalam bentuk kualitatif. 4 itu jika, ini contoh ya, tata ruang itu sangat baik. 3, tata ruang itu cukup baik. 2, tata ruang itu kurang baik, dan seterusnya. Yang 1 itu adalah sangat tidak baik. Jadi ini dilihat, ini adalah contohnya ya, tidak begitu jelas, maaf ya. Nah, ini ada pertanyaan, kemudian diintervalkan. Saya bacakan contohnya. Di nomor 1, penataan meja murid dan guru penataan murid, meja dan guru itu seperti apa? Apakah 4, apakah 3, apakah 2, apakah 1? Yang kedua, pencahayaan di dalam tiap ruangan seperti apa? Jadi ada 10 pertanyaan, setiap jawaban jika menjawab 4, ya kan? Kita bisa lihat sendiri 4 dikali 30 maka itu 120. Jadi kalau ada 10 pertanyaan semua rata-rata menjawab 4 maka totalnya 1200. Paham ya? Jadi kalau secara jawaban yang lain lagi 4 dikali 10 dikali 30 totalnya 1200. Nah, sudah temukan datanya datanya hanya 818 saja. Maka di sini kalau 818 dia mendekati 900 ya, 900, di mana 900 ini adalah termasuk dalam kriteria cukup baik ya, cukup baik. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa semua respon pada umumnya responden itu menjawab cukup baik. Nah, kemudian bentuk tadi kita lihat ya, bentuk rating scale ya, membuat bentuk pertanyaannya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini, kemudian juga bisa seperti ini. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana pernyataan responden sebelum dan sesudah diberi treatment atau pelatihan atau apa dan segala macam. Atau kita bisa ambil datanya, kalau ini ada bahasanya pengetahuan sebelum mengikuti diklat, contohnya diklat, pengetahuan sesudah mengikuti diklat komunikasi, tata ruang kantor, pengambilan keputusan, sistem pembuatan laporan, pengemasan akuntansi statistik contohnya. Jadi bisa dibuat bentuknya rating scale ini dalam bentuk seperti ini gitu ya, bentuk pertanyaannya. Jadi untuk pembahasannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau datanya diambil dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk kuantitatif ya, tapi untuk pembahasan lebih kepada kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.